Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Firman dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok O akan menjelaskan hasil web aplikasi yang telah kami buat dan kami tawarkan kepada kelompok P. Dengan saya sendiri, Elisa Hagia Sanita dengan NIM belakang 009. Perkenalkan, nama saya Bagus Delta Faizul Kusuma dengan NIM belakang 016. Dengan saya Tengku Sherina Fasyanadin dengan NIM belakang 038. Dengan saya Alfia Oktanur Aini dengan NIM akhir 045. Perkenalkan, nama saya Alia Aulia Alisa dengan NIM akhir 036. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok P adalah minimnya penerangan lampu di beberapa ruas jalan. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan, terutama pada malam hari ketika jarak pandang menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkannya sistem berbasis web yang dapat membantu dalam perencanaan kebutuhan penerangan lampu yang lebih efektif. Maka dari itu, kelompok kami memberikan solusi, yaitu membuat sebuah web aplikasi bernama PJU Calculator yang bisa menghitung kebutuhan lampu jalan berdasarkan SNI. Web aplikasi tersebut bisa diakses oleh siapa saja melalui browser tanpa perlu install apapun. Dari web aplikasi tersebut kita bisa tahu berapa lampu yang dibutuhkan, berapa jarak antar tiang, serta estimasi anggarannya, sehingga penempatan lampu di jalan tidak lagi berdasarkan perkiraan, tapi sudah berbasis data dan standar yang tepat. Oke, jadi pada tahap pengembangan aplikasi yang kami tawarkan kepada kelompok P terdapat 5 perangkat pendukung utama yang digunakan untuk menunjang proses perancangan hingga implementasi sistem. Pertama, tools yang digunakan adalah Cloud AI, sistem berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk menghasilkan kode yang sesuai dengan kebutuhan dan perancangan sistem yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, kami menggunakan Visual Code Studio sebagai lingkungan pengembangan utama. Visual Code Studio digunakan sebagai editor kode untuk menulis, mengelola, dan mengintegrasikan berbagai bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada 3 bahasa coding yang kita gunakan. Yang pertama itu HTML. HTML sendiri digunakan sebagai struktur fisik dan komponen antar muka website tersebut. Jadi digunakan sebagai form input data seperti kelas jalan, dimensi jalan, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua yaitu Tailwind CSS. Digunakan sebagai layouting dan estetika dari website tersebut. Jadi kalau di dalam website tersebut kita menggunakan font Times New Roman dan memakai mode gelap. Jadi websitenya gelap gitu. Terus layouting juga dikerjakan oleh CSS tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu JavaScript. JavaScript sendiri digunakan sebagai mesin perhitungan. Jadi dalam JavaScript tersebut terdiri dari data-data standar nasional PJU yang kita gunakan, yaitu SNI 7391 tahun 2008. Selain itu terdapat rumus-rumus matematika yang digunakan untuk perhitungan seperti jarak antar tiang maupun intensitas lumens tersebut. Dan mungkin selanjutnya ke pembahasan workflow website tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara penggunaan dari web hasil kerja kami, yaitu web kalkulasi optimalisasi penerangan jalan. Nah, apabila kita sudah masuk ke dalam halaman web kami, di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada parameter global. Nah, di sini ada beberapa fitur yang kita dapat akses. Yang pertama itu adalah kelas jalan. Di sini kelas jalan digunakan untuk memilih jenis jalanan yang akan kita kalkulasi nantinya. Di sini saya akan pilih untuk jalanannya yaitu jalanan arteri primer sebagai contoh. Selanjutnya di sini ada susunan lampu yang dapat kita pilih. Nah, di sini ada beberapa opsi yaitu zigzag atau selang-seling, kemudian ada berhadapan, ada satu sisi, dan ada tengah jalan. Tinggal disesuaikan dengan posisi lampu yang akan kita letakkan lampu nantinya. Di sini saya akan pilih mungkin median tengah jalan sebagai contoh. Kemudian di sini ada kondisi tikungan. Nah, untuk kondisi tikungan ini ada beberapa fitur dan pilihan yang dapat kita pilih menyesuaikan
kondisi jalannya itu apakah menikung ataukah lurus. Di sini saya ambil contoh sebagai untuk contoh yaitu jalan lurus. Kemudian di sini terdapat jenis lampu dan tiang. Nah, di sini ada banyak rekomendasi lampu yang sudah direkomendasikan oleh SNI. Di sini saya akan menggunakan rekomendasi yang sudah dianjurkan dengan lampu sodium tekanan rendah. Selanjutnya di sini ada tinggi tiang. Nah, untuk mempermudah kita di sini ada fitur yaitu auto rekomendasikan. Di sini coba saya pakai untuk auto rekomendasi dari jenis lampu dan tiang ini. Kemudian di sini ada lebar jalan untuk memasukkan lebar jalan dan panjang jalan yang akan dikalkulasi optimalisasi penerangannya. Nah, di sini saya masukkan 500 dan 5 meter. 500 untuk panjangnya dan 5 meter untuk lebarnya. Selanjutnya apabila sudah terisi semua, di sini saya akan hitung kebutuhan PJU. Nah, di sini terdapat total titik lampu sepanjang 500 meter tadi seperti yang sudah diisi di sini. Kemudian total panjang jalannya itu seperti yang ada di saya isi tadi 500 meter dengan daya total sekitar segini. Nah, ini untuk estimasi anggarannya sebenarnya ini tidak terlalu valid karena ini datanya belum data yang terbaru. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi denah jalan. Nah, ini tadi saya pilih untuk peletakannya itu ada di median atau tengah jalan. Nah, jadi begini adalah visualisasinya. Apabila saya ganti atau untuk zigzag, kemudian hitung lagi. Nah, di sini akan berubah untuk optimalisasi jalannya. Nah, ini untuk anggarannya yang tadi itu kurang akurat karena datanya belum ada yang data terbarunya. Nah, ini untuk output lampunya, kemudian tinggi tiang, jalannya, standar acuannya, begitu. Sekian dari saya. Terima kasih.